Kemudian ayat yang ke-13. Summa ja'alnakum. Kemudian kami jadikan kalian wahai umat Nabi Muhammad. Setelah Allah menghancurkan umat-umat sebelum kamu yang syirik, berbuat zalim, datang kepada mereka nabi, mereka mendustakan, kemudian Allah hancurkan mereka. Summa ja'alnakum, kemudian kami Allah jadikan kalian wahai umatnya Nabi Muhammad khalaifa. Apa Pak diartikan di situ? Pemimpin, pengganti pemimpin. Pengganti memimpin. Pengganti artinya pengganti yang memimpin dunia. Fil ardi, di bumi. Mim ba'dihim, setelah Allah menghancurkan mereka. Nah ini Pak. Ini berarti memang seperti itu. Inilah sunatullah. Inilah sunatullah. Kalau kita lihat di sejarah Jazirah Arab itu kan Pak. Ya. Di sana kan ada kaum Samud. Kaum Samud itu kan lore Madinah, sebelah utaranya Madinah. Mereka mensekutukan Allah. Mereka berbuat maksiat. Allah mendatangkan kepada mereka Nabi Soleh. Tapi mereka mendustakan Nabi Soleh. Padahal Nabi Soleh datang mendakwai mereka itu membawa mukjizat gitu loh Pak. Yaitu unta betina dalam keadaan hamil keluar dari batu. Terus di hadapan mereka unta itu beranak. Tapi mereka tidak mau beriman. Allah hancurkan mereka. Nah, gitu. Kemudian di sebelah selatannya Mekah, yaitu kaum Ad, yang terkenal dengan tenda-tendanya yang besar. Mereka Allah SWT berikan tubuh dan kekuatan yang besar, yang kuat. Mereka mensekutukan Allah. Mereka berbuat maksiat. Allah mendatangkan kepada mereka Nabi Hud alaihi salam mendakwai mereka. Ketika mereka tidak mau beriman, Allah hancurkan mereka. Summa ja'alnakum khalaifa. Kemudian Allah SWT menjadikan kalian wahai umatnya Nabi Muhammad khalaifa, pengganti fil ardi, memimpin dunia. Betul kan Pak? Akhirnya umat Nabi Muhammad SAW Allah takdirkan menguasai Jazirah Arab dan menguasai dunia. Maksudnya adalah umat-umat dahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad itu kan dibinasakan oleh Allah. Kemudian umatnya Nabi Muhammad menjadi pemimpin dunia. Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi mim ba'dihim linandura kaifa ta'lamun. Nah, umat Islam ini Pak dijadikan oleh Allah pengganti yang memimpin dunia ini. Apa tujuan Allah Pak? Tujuan Allah adalah linandura kaifa ta'malun. Allah ingin tahu apa yang kalian lakukan ketika kalian memimpin dunia. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kalian memimpin dunia, Allah pengen tahu apa yang kamu lakukan. Tetap tunduk kepada aturan Allah, tetap tunduk kepada ajaran Nabi Muhammad, ataukah ketika kalian menjadi pemimpin dunia kalian malah lepas dari aturan Allah, berbuat semena-mena, berbuat zalim, tidak mau tunduk kepada ajaran Islam? Nah, ini Pak. Intinya di sini adalah linandura kaifa ta'malun. Jadi kepemimpinan, ya, anugerah apapun, terutama anugerah kepemimpinan umat ini memimpin dunia sebagai pengganti umat-umat yang dahulu telah dibinasakan oleh Allah. Allah mentakdirkan itu, tujuannya adalah Allah ingin tahu. Apakah dengan kepemimpinan, dengan anugerah, dengan jabatan, dengan pangkat yang Allah berikan kepada kita ini, apakah apa yang kita lakukan? Tetap istiqomah menjalankan ajaran Allah atau malah lepas dan berbuat yang semena-mena. Dan ayat ini juga Pak, ini berarti memberikan penjelasan kepada kita bahwa umat Islam ini akan dijadikan oleh Allah memang pewaris pengganti.
Ya kan Pak? Dulu umat-umat dihancurkan, terus umat Nabi Muhammad, sahabat Nabi memimpin dunia. Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, negara namanya Daulah Mamalik di Mesir dan Syam, kemudian Daulah Utsmaniyah, Pak ya. Nah, kemudian entek habis. Ya. Karena ayat ini mengatakan kemudian kami Allah jadikan kalian pewaris, pengganti yang memimpin dunia. Nanti sebelum hari kiamat orang Islam akan menang lagi, memimpin dunia lagi. Ya Pak ya, itu pasti. Akan memimpin lagi dunia. Disitulah ada Imam Mahdi. Disitulah ada Nabi Isa alaihissalam. Dan disitulah kebaikan bumi dan kebaikan langit betul-betul dicurahkan untuk umat saat itu. Sehingga buah-buahan itu Pak, yang biasanya cilik saat itu, buah-buahan keluar itu dimakan wong 100 ora entek. Itu saking kebaikan, keberkahan bumi betul-betul diberikan umat kepada manusia saat itu. Nah, setelah itu Pak ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan angin yang baik. Apa itu angin yang baik? Angin itu mematikan orang-orang yang dalam hatinya ada imannya. Pokoknya angger orang iman do mati kabeh. Ketika orang yang iman do mati kabeh, tinggallah orang yang kafir. Tinggallah orang yang kafir sing sak jelek-jeleke wong kafir. Saat itulah Ka'bah dihancurkan, saat itulah itu Pak. Nah, mereka itulah nanti yang akan mengalami dahsyatnya hari kiamat. Yang disebut oleh Rasul syirarul khalqi. Manusia yang paling jahat, manusia yang paling jelek, mereka itulah yang nanti mengalami hari kiamat. Itulah yang saya hormati. Jadi nanti di akhir zaman umat Islam akan jaya kembali menguasai dunia dengan keadilan berdasarkan ayat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.